sebagai sidang Tuhan umat yang terakhir mengikuti spirit of prophecy. Dan spirit of prophecy itulah yang baik. He leaded me. Saya sangat terkesan dengan nyanyian yang kita tidak pernah baku bicara, tapi nyanyi Tuhan sudah atur sampai bisa nyanyi begitu. He leaded me. So the spirit of prophecy. Ya. Jadi inilah sahabat RD teman-teman. Jadi tapi kita pikir-pikir ya, kalau kita ikut ini healthy lifestyle, orang bisa hidup 10 sampai 12 tahun lagi, ya kan? Habis itu apa? Habis 10 sampai 12 tahun apa? Mati juga kan? Ya. Kita memang senang juga lah ada 10 sampai 12 tahun, tapi what makes me excited dengan ini kehidupan yang healthy lifestyle ini? Quotation dari Mrs. White. My life today. Mari sama-sama kita baca. A pure healthy life is most favorable for the perfection of Christian character and for the development of our mind and body. So, if you have a healthy life, kalau kita mempunyai hidup yang sehat, maka kita akan menyediakan satu lingkungan yang bagus untuk mempertumbuhkan tabiat Kristus. Ya kan? Jadi tabiat Kristus itulah satu-satunya yang bisa dibawa kemana? Kita bisa bawa kita ke surga? Tidak. Bukan rumah. Bukan juga kita lebih auto. Yang kita bisa bawa ke surga adalah tabiat Kristus. Jadi kalau kita bisa mempertumbuhkan tabiat Kristus, wah itulah sebabnya kita mau jadi hidup a healthy lifestyle. Jadi kita itu bukan saja dapat 10 to 12 years longer di dunia ini, tapi kita bisa enjoy eternity with Jesus Christ. Kita bisa duduk di kaki Kristus selama-lamanya. Praise the Lord. Itulah sebabnya kita mau menghidupkan healthy lifestyle. Bukan supaya kita itu mau menunjukkan, oh I'm pure, I'm vegetarian, you are not vegetarian. Bukan begitu. Hanya kita mau supaya kita. Kenapa kalau kita nggak hidupkan healthy lifestyle, kita kan nggak bisa memuji Tuhan. Jangankan gitu, kalau lagi diare bisa nggak kita puji Tuhan? Nggak mungkin. Apalagi kalau sudah penyakit kanker dan sebagainya, tentu sakit, kan nggak mungkin. Makanya Tuhan sayang sama orang semua. Dan itu dia suka kasih itu resep jauh-jauh dari orang supaya orang itu jadi sehat. Ya, oke. Nah sekarang kita lihat C stands for choices, ya. Nah choices ini, bayangkan. Choices every day. Apakah kita mau exercise? Apakah kita mau tidur cukup? Apakah kita mau makan healthy food atau junk food? Apakah kita mau minum air cukup? Apakah kita mau melayani bersama satu orang? Atau kita mau sakit coba dorong? Itu semua adalah choice. Kita mau mendukung? Apakah kita mau melayani satu orang? Atau mau gosip? Atau mau bikin jatuh orang? Ingatlah. Itu yang tidak bisa kalau kita tidak berhubungan dengan Tuhan. Dalam Filipi 4:13, I can do all things through Christ. Jadi kita perlu bergantung pada Tuhan supaya kita bilang, Lord, apa yang saya makan? Saya dulu adalah tukang makan ikan dan daging. Oh, kita suka tuh pilih-pilih ayam. Oh, pesada. Oh, kalau makan tuh ikan apa? Orang Manado soal itu cekram atau apa? Oh, pesada sekali. Tapi waktu Pak Tiso belajar di Loma Linda, kotor pulang makan. Tapi bilang, ini paling bagus nih makanan yang namanya kayak ini. Kita bilang, aduh, waktu pertama kali makan, makanan apa ini? Kita nggak bisa makan. Sampai 3 hari, 4 hari kita berpikir, oh no, bukan tapi ini gargantang. Tapi otak itu yang mesti atur tapi gargantang. Bukan tapi gargantang tuh atur kita pekong. Dan sama kita terus ingat sama Nyonya Wan katakan, harus kita biar di perut suffer, ya. Itu makanan yang terbaik. Akhirnya kita bisa jadi vegetarian, but it's not easy. I know. Sampai sekarang kita masih bilang bahwa makanan daging adalah enak, tapi itu tidak untuk kebaikan kita. Jadi ya itu sampai terlalu anak, dia juga begitu ya, tidak pernah makan daging dari kecil sampai sekarang. Terus kita pikir, ya karena Tuhan tahu mana yang terbaik buat kita. Dan itu segala untuk kebaikan. Dan every time I want to pray, God, please give me the right choice, so that I can choose the right food. Mau makan gila-gila ayam atau makan tahu di tempe. Jadi kalau Tuhan dengan memberikan kita kekuatan, kita ambil tahu tempe. Jadi selalu we have to walk the talk. We have to always talk with God, so that God can give us the power
you make all the right choice. Oke? Jadi itu yang penting. Nah, ini yang dikatakan. Jadi orang bilang, kok teh masih muda ya, masih ini katanya, oh begini ya. The health you enjoy is largely your choice. Jadi tidak ada dibilang bahwa itu memang hanya secara kebetulan. No, it's your choice. This is what Abraham Lincoln says. Kalau tidak mau exercise, kalau tidak mau makanan yang sehat, kalau lekas sakit, itu is your choice. Okay, that's the reason why kita masukkan C in our acronym celebrations. Okay, nah sekarang E stands for exercise. Exercise ini aduh bukan main dah. The U.S. General Report on Physical Activity has said that physical exercise is the best predictor of longevity. Jadi berarti kalau secara kasarnya, kalau kita tanya, nggak ada gerak badan? Ya ada, oh lekas mati nggak? Ada badan? Itu artinya, that is exactly what it means. Because they said, exercise is the best single predictor for longevity. Kalau orang exercise, kemungkinan untuk hidup lama itu lebih besar. Oke, dan dikatakan di sini, Harvard Alumni Study menunjukkan bahwa every hour you exercise, tiap jam orang exercise, increases your lifespan by 2 hours. Jadi kalau memang semua mati 62 persis, 62 tambah 2 jam, akhirnya matinya. Ya, kalau itu satu jam. Jadi every hour, hitung juga. Kalau mau jadi 100 tahun berapa lama mesti exercise? Sebab setiap exercise 1 jam itu akan memperpanjang umur Anda selama 2 jam. Bayangkan dikatakan mereka dapatkan bahwa active people orang sangat kurang banyak pulang dari sandwich tidur. Orang yang selalu berat badan dia lebih banyak energi, yang nak loyo-loyo, ya. Dan kemudian mereka successful in weight management. Ya, tidak overweight. Sebab obesity mempunyai banyak problem. Ya. Dan kemudian cope better, dia bisa menghadapi stres dengan lebih baik, ya. Dan mereka tidak begitu depressed. Mereka mempunyai positive self image. Jadi apakah rekomendasinya? Rekomendasinya, every US adult should accumulate 30 minutes. 30 menit aja. Wow. Moderate intensive physical activity almost every all days of the week. 30 menit saja. Itu sudah cukup untuk. Kalau yang tidak cukup bisa walk 30 menit pagi-pagi, memang terbaik adalah pagi-pagi. Tapi kalau tidak, ya 10 menit pagi, 10 menit siang, 10 menit malam. Tapi yang lebih bagus adalah 30 menit. Dari kalau so exercise begitu pas suam, kalau so pas suam, lebih bagus mandi, baru pergi kerja. Kan? Jadi lebih bagus pagi-pagi terus langsung terus. Jadi, nah dulu kan orang pernah dengar itu katakan ini Kenneth Cooper. Dia adalah bapak founder daripada aerobic movement. Ya, jadi dia bilang, mesti jogging. Kan pernah dengar itu orang jogging. Ya, malah dia bilang, no pain, no gain. Pernah kan dengar istilah itu? Yeah. Kalau nggak sampai sakit, orang berjogging sampai sampai kesakitan. Baru dia bilang itu bagus. Makanya kita lihat kadang-kadang ada orang sampai jam 12 siang masih lari. Gitu ya. Kan dia orang pikir ini Kenneth Cooper, no pain, no gain. Kalau yang sakit, belum berarti itu akan sehat. Salah. 5 tahun kemudian, dia rubah pikirannya. Dia rubah pikiran, akhirnya dia katakan, only low intensity exercise. Jadi hanya jalan kaki saja. Sebab kenapa? Dia mendapatkan bahwa 48% orang yang lari-lari itu jog, ya, kira-kira 1-20 miles per week, biasanya dia kena keseleo atau patah kaki. Jadi akhirnya dia bilang dia jalan. Sebab kalau kita lari begini, kalau dia lubang, ya tidak bisa avoid the lubang. Ya, tapi kalau kita lihat ini adalah kita bisa jalan pakai ini. Dia jalan begini, belum jatuh patah kaki. Jadi dia bilang jangan exercise terlalu hebat. Jadi bayangkan dia yang bapak daripada aerobic movement robah dunia resep. Jadi katanya exercise is the best kind of food. Jadi kita selalu pakai ini, kita pakai Instead for Life. Selalu dipegang di sini. Kita bisa lihat dari pedometer ini berapa kita sudah steps. Ini hari Sabat yang exercise dulu baru 2.250. Tapi biasanya 10,000 steps per day is the best. Kalau bisa 8,000 is good. 8,000 is good, but 10,000 is the best. Ya, jadi kita pakai Instead for Life. Nah, lihatlah, Nyonya White sudah tulis ini. Walking in all, mari sama-sama kita baca. Walking in all cases where it is possible is the best remedy
body. Because in this exercise, all the organs of the body are brought into use. There's no exercise that can take place by insufficiency of the blood that is healed. 150 tahun yang lalu, ini sudah katakan, yang terbaik adalah walking. Jadi kadang-kadang saya kalau bacakan banyak scientific finding, kalau mereka tidak cocok dengan Nyonya White, saya bilang, tunggu Jo. Sesaji kita semua change their mind. Karena pasti apa yang Nyonya White itu kan diilhamkan Tuhan. Ya, jadi pasti apa yang dikatakan adalah yang terbaik. Dia bilang betul. Nanti akhirnya berubah lagi research. Mengatakan, oh akhirnya ini yang terbaik. So exercise yang terbaik. Nah sekarang L stands for liquids. Ya. Liquids yang terbaik adalah air. Sebab kita punya otak penuh dengan air. Kadang orang 83% otak terdiri dari air. Jadi kalau orang nggak sampai otak cair memang betul. Percaya jangan marah. Ya, 70% ini terdiri daripada gemuk air. Memang betul kalau gemuk air memang kita dari air semuanya. Dan kita punya bone marrow juga tergantung 23% terdiri dari air. So as a result kita bisa lihat bahwa all our body cells, seluruh tubuh kita hanya bisa berfungsi kalau ada air. That's the reason why kita harus minum air. Bukan minum 7-Up, bukan minum stroke atau sebagainya. Nah, lihatlah. Ya, so kalau Anda mau mandi dengan 7-Up bagaimana? Enak nggak? Enak sekali, kok. Ini pelikat-pelikat ya. Begitu juga kita punya body cells. Itu mau mandi dengan air. Jadi kita mesti minum dengan air. Sebab air tidak ada calories. Jadi kalau orang mau reduce weight, nggak usah minum soda aja. Anda bisa lihat dia punya weight akan turun. So there's no calorie there. Ya. Jadi di sini, in health and sickness, marilah sama-sama kita baca. Ministry of Healing. In health and sickness, pure water. Ingat ya, bukan 7-Up ya. Pure water is one of heaven's choicest blessings. Its proper use promotes health. It is the beverage which God provided to quench the thirst of animals and men. Drunk freely, it helps to supply the necessities of the system and assist nature to resist disease. Banyak kali keuntungan daripada minum air. Orang nak minum air dapat itu batu empedu, dapat itu batu ginjal, dapat itu sembelit. Di Amerika ini ada diperkirakan every year about $750 million is being spent on laxative, obat pencahat. Coba minum air baik-baik, mau minum makanan yang berserat, mau exercise, nggak usah sampai musik bekas begitu baru keluar tuh. Nah kita ada pernah lihat satu karikatur nonton begini, the future toilet. Kita lihat di situ ada toilet, di situ ada komputer, di situ ada televisi. Aduh ini orang kerja kantor di toilet. Siapa? Ini boleh keluar dari keadaan laxatif. Jadi bayangkan kita nak hebat sekali karena tidak makan makanan yang besar, tidak minum air. Jadi akhirnya sembelit. Makanya itu sebenarnya uang yang tidak perlu dikeluarkan asal kita hidup healthy lifestyle. So again, use water. Nah sekarang saya mau tanya, water itu bagaimana minum? Ada orang, kita mau tanya, siapa yang minum sampai 8 gelas? Oh, ada 8 gelas. Siapa yang hitung-hitung? 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas. Oh ini rupanya nak ada pekerjaan lain kan? Jadi sekarang kita mau supaya practical. We want to be practical. So bagaimana caranya kita tahu bahwa kita sudah minum banyak atau sudah cukup air? The best thing is pergi ke WC. Ya, WC lihat kalau Anda punya urine sudah clear atau dilute, then you know that you have drunk enough water. Tapi kalau itu urine so pekat, kuning, kong bui lagi, oh ya, so nephrotic syndrome. Jadi kita harus perhatikan jadi itu apa itu urine yang bagaimana. Dan yang terbaik adalah minum waktu pagi-pagi. Dari pagi-pagi orang kan sudah tidur sepanjang malam. Yang tidak ada minum air sama sekali. Ingat sampai body cells, every
cells in the body can only function kalau kita minum air. Jadi kalau kita tidur sepanjang malam, kalau tidak minum air, pagi-pagi dehidrasi, kekeringan. Jadi kita bagus minum air pagi-pagi, terus exercise. Kau minum di antara jam makan, ya. Consume sufficient water from the moment you wake and in between meals. Siapa yang boleh minum waktu jam makan? Memang tidak dianjurkan, ya memang kalau kadang-kadang sudah ada waktu lagi, memang mesti pada waktu itu saja bisa minum, boleh minum. Tapi terbaik untuk minum di antara jam makan. Why? Kita punya hydrochloric acid mau kita kerjakan. Kan setiap kita punya lambung ini ada asam hidrokloria. Nah itu yang bisa kasih mati kuman-kuman. Jadi kadang-kadang orang capek minum, bikin makanan yang cuci tangan. Kadang-kadang orang kan makan itu bisa diare, ya. Tapi karena kita punya HCl gitu kuat, dia bisa kasih mati itu kuman sebelum dia pergi bicara. Ya, jadi kita ada kadang-kadang ada Giardia, ada penyakit-penyakit lain yang itu bisa menolong sedikit untuk matikan kuman. That's the reason why lebih bagus kita tunggu sampai habis 2 jam sesudah kita, atau setengah jam sebelum kita makan baru kita minum, ya. Minum di antara jam makan itu yang terbaik supaya hydrochloric acid kita itu mempunyai full potential untuk kill the bacteria. Ya, jadi itu yang terbaik. Tapi memang kalau yang biasa, ini boleh tata lamo, maka suami boleh tata jadi minum begitu. Nah, kalau kita biasakan itu bisa kita punya sampai banyak sampai ini bisa masuk ke dalam halus, kita bisa makan yang baik. Jadi itu yang terbaik, minum air. Ya. Kemudian air itu banyak gunaannya, bukan saja menghilangkan batu, bikin dehidrasi. Kita mau coba cerita, ya. Dulu kita punya pembantu orang Filipina di Singapura, dia selalu makan tablet aspirin. Satu hari itu sampai 3 tablet. Karena itu kepala semua picar. Terus dia lihat orang, kenapa ini memang sama seringnya selalu bawa air minum di atas. Minum selalu. Kalau habis makan terus orang bawa air minum, kalau nanti minum setelah 2 jam, minum sebelum kita tidur. Kita ikut, ya. Dia minum air. Dia minum air di antara jam makan, itu saja dia lihat, ya. Hilang dia punya pening. Hilang sakit kepala, dia tidak makan lagi aspirin. Sebab kenapa? Tidak dehidrasi lagi, tidak dehydrated. Karena bayangkan itu kan sebenarnya semuanya sampah itu harus dikeluarkan di ginjal. Tapi terus sirkulasi terus, apakah penting? Ya, jadi akhirnya dia bilang, lagi encer lagi deh. Dan sekali, bayangkan itu sirkulasi badan itu dari kita minum hirup udara, oksigen itu kira-kira 1 menit. Itu kalau normal. Kalau orang nggak minum air, kan dia jadi kental kan? Kalau kental kan lebih lama dia mengalir kan? Jadi kita punya badan lebih lama dapat oksigen. Dan kalau kita minum air, wah lancar itu dia jalan. Jadi lebih sehat. Makanya kita harus minum sebagai satu package. Jadi hanya dengan minum air saja Anda bisa menjadi clear your tubuh dan juga menjadi sehat. Saya banyak sekali percobaan, tapi satu percobaan yang saya perlu kasih tahu, di mana atlet itu oleh Dr. Pitts, dia suruh atlet itu jalan di atas treadmill 3,5 jam, 3,5 mile per hour. Dan pertama kali dia bilang, kasih minum, nggak boleh minum air. Aduh saya haus, nggak boleh minum air. Dalam tempo 3,5 jam, itu badan sudah panas kan. Karena kita exercise itu kalau minum air kan badan panas. Dia sudah leperoyo, nggak bisa lagi. So akhirnya besok diulangi lagi dia punya exercise. Tapi di kantor dia exercise, dia bilang, mintalah minum, sudah haus, dikasih minum. Dikasih minum, rupanya karena dia dikasih minum, dia mempunyai tenaga, sel-sel bisa kerja, dia bisa jalan sampai 6,5 jam, baru temperatur itu naik ke zone of exhaustion. Wah, tapi dia lihat, ini badan kurang. Kalau minum hanya berdasarkan haus. Kita harus minum berdasarkan haus plus sepertiga lagi. Jadi yang hari ketiga, waktu dia disuruh exercise tuh, dia suruh minum. Anda haus, tidak minum. Dipaksakan minum. Terus dia minum, itu suhu terus di zone of comfort sampai 7 jam. Sampai dia bilang, kita so pasti sampai 7 jam, ya anda naik ini temperatur, ya naik ini suhu, dan dia kasih mati itu eksperimen. Dia bilang gini, tapi kita masih ada kekuatan. Jadi dengan minum air saja itu memberikan kepada kita energi. Jadi kita bilang
kemarin hebat sekali. Nah, Nyonya White katakan bahwa air itu bukan saja untuk badan kita di dalam, but it is also for what you call external use. Ya, external use, jadi untuk pakai di luar. Yang itu dikatakan bahwa all should become intelligent. Bukan hanya perawat-perawat atau dokter saja, tapi semua orang harus menjadi intelligent in its use in simple home treatments. Itu yang dikatakan dengan hydrotherapy. Ya, hydrotherapy. Jadi prinsipnya adalah kalau kita pakai air panas, itu pembuluh darah akan melebar, vasodilatasi. Kalau kita pakai air dingin, maka itu pembuluh darah akan menciut. Jadi dengan melebar, menciut, melebar, menciut, peredaran darah itu akan cepat. Peredaran darah itu akan cepat. Apa yang terjadi di dalam tubuh kita itu kalau ada peradangan itu akan cepat diatasi. Nah, sekarang yang paling bagus, hydrotherapy yang bagus adalah mandi. Ya. Karena tiap hari kan orang mandi kan? Mandi. Nah, mandinya ini. Jadi kalau kita exercise, sesudah kita exercise, kita mandi. Nah, yang bagus adalah setelah orang pakai sabun semua, so bersih semua dengan normal suhu, ya. Suhu yang normal. Kemudian kita coba kasih itu paling panas 1 sampai 2 menit. Putar ke itu air sampai panas sekali, sampai rasanya jangan lewat 2 menit. Kalau lewat 2 menit kena vasodilatasi, kita akan pingsan kita di dalam. Ya, 1 sampai 2 menit. Kemudian habis itu kita tutup itu, kita bikin sampai kedinginan, sampai kita ya, dingin sekali itu. Itu dia menyebabkan vasokonstriksi, ya, karena kita bikin air itu sampai dingin, ya, sampai totoforik. Ya. Setelah itu terus kita lap kita punya badan, dan kemudian kita ready to go to work. Nggak usah minum kopi. So itu kita katakan adalah physiological coffee. Karena dengan minum mandi air panas tadi. Jadi mandi dengan memakai terapi hydroprinciples. Ya. Tapi kalau kita mau tidur, jangan kita pakai air dingin. So itu akan bikin kita bangun. Jadi kalau mau tidur, before going to sleep, kita pakai air panas saja. Jadi rasanya relax, terus langsung bisa cepat tidur. Oke? Jadi pakai hydrotherapy principles. Now, E stands for environment. Nah, kita tahu bahwa environment itu adalah definisinya adalah setiap kondisi atau situasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan daripada organisme atau group of organism. Nah, jadi menurut kamus bahwa environment itu adalah apakah climate, apakah atmosfer, apakah water, apakah soil, vegetation, atau sunshine. Nah, yang kita mau utamakan sekarang adalah mengenai sunshine, ya. Pentingnya sinar matahari. Nah, kapan yang terbaik untuk sinar matahari? Sinar matahari ini bukan saja untuk bikin vitamin D, but sinar matahari ini bisa bikin kita punya bones lebih kuat, bisa bikin kita punya serotonin bertambah, sampai kita bisa tidur malam hari karena dirubah menjadi melatonin, kita bisa tidur dengan lebih enak. Banyak sekali pengaruh daripada vitamin D ini. Dan yang terbaik adalah kalau winter itu sebelum jam 11 dan sesudah jam 1 PM. Atau kalau waktu summer sebelum jam 9 atau sudah jam 4. Kalau payah untuk ingatnya ini, ingat saja kalau matahari itu baru terbit, kan masih panjang sinar mataharinya. Itu yang terbaik untuk exercise. Kalau matahari sudah terbenam, kan masih panjang dia punya sinar. Itu yang terbaik. Jangan exercise waktu matahari pas di atas kepala kita. Nah, itu terlalu pendek. Ya, kalau terlalu pendek ini kemungkinan untuk dapat skin cancer adalah sangat besar. Jadi ingat aja hanya waktu panjang itu kalau susah untuk mengingatnya. Oke? Nah, sekarang lihatlah, apalagi kalau kita sudah tua. Ya, ingat di sini. Children untuk tidur itu perlu melatonin, ya. Melatonin waktu anak-anak kecil sangat tinggi sekali, 250 microgram per mililiter. Sedangkan untuk anak itu kalau sudah lebih dewasa, ya, 8 sampai 15 tahun, semakin turun dia punya melatonin level. Dan kemudian untuk anak yang muda, 20 sampai 27 tahun adalah lebih kurang lagi, 70 picogram. Nah, kalau so tua, 67 sampai 84 tahun, itu 30 picogram. Jadi makin hari makin turun. Nah, kita perlu melatonin. So, kalau kita tidak dapat melatonin, kita nggak bisa tidur. Makanya orang ada insomnia. Jadi, kita lihat, melatonin ini diproduksi oleh pineal gland. Kalau kita exercise di bawah sinar matahari, kita akan dapat serotonin. Nah, waktu kalau kita tidur cepat, ya, nanti saya akan terangkan, kalau dia tidur cepat, maka itu akan diubah menjadi melatonin. Kita bisa tidur dengan lebih enak. Ya. Nah, tapi ini tidak lama dia tinggalkan. Dia
Dia akan keluarkan gland itu dengan difusi secara simple. Dan jadi dalam setiap waktu kita nggak bisa bilang, oh saya sudah exercise kemarin, ini hari nggak usah exercise lagi. No, kita harus exercise setiap hari supaya kita mempunyai melatonin, supaya kita bisa tidur. Jadi lebih-lebih so tua, kita selalu mesti ingatkan, kita sudah 62 tahun. Kita bilang, aduh, sesadik ini semua tak tinggi 67 tahun. Semua turun kita melatonin sampai 30 pikogram. Kita mesti exercise di luar. Kalau kita exercise di luar kita rasa senang. Kalau nggak exercise di luar kita rasa tidak enak. Jadi kita mesti ingat itu selalu. Tapi Nyonya White sudah katakan ini jauh sebelumnya. Sebelum hasil research ini, lihatlah apa yang Nyonya White tuliskan di dalam Ministry of Healing. Mari sama-sama kita baca. Vigor declines as years advances. Artinya kalau orang tua, makin tua, leaving less vitality with which to resist unhelpful influences. Hence, the greater necessity for the age orang tua to have plenty of sunlight and fresh air. Bukan main. Saya bilang, kalau juga orang dengaran sama apa yang Nyonya White katakan, nggak usah tunggu sampai research. Tapi sekarang kita sudah research, kita harus put our heads up, be thankful He leaded our church with the spirit of prophecy. Dan begitu hebat kita lead the church. Kita besok mau pulang, lusa kita sudah berangkat pergi ke Geneva. Ini adalah pertama sekali WHO, World Health Organization, mau bekerja sama dengan Faith-Based Organization, FBO. Dan mereka pilih Seventh Day Adventist. Amen. Jadi kita pikir, kenapa ya? Dia bilang, kita heran, kenapa kamu sebagai gereja Advent itu bisa trickle down itu prinsip kesehatan sampai ke gereja bawah. Ya? Gereja lain Pak, karena gereja lain congregational. Dia tidak tahu bahwa sampai gereja dipimpin oleh tulisan. Ada general conference, ada division, ada union dan semua. Jadi itu bisa turun sampai ke bawah. Jadi kita bilang, jadi mereka bilang, sekarang saya mau tahu kenapa Advent itu kita mau bekerja sama dengan Advent supaya kita bisa promote the healthy lifestyle WHO standard. Dalam hati saya bukan WHO standard, that is our church standard. Ya kan, itu kan kita punya standard. Jadi kita kan sudah coba baca buku jurnal ilmiah. Semua katakan bahwa kita hanya bisa hidup dengan healthy lifestyle, bukan dengan minum obat cikonek. Tidak. Atau makan pil ini, tidak. Itu semua hanya untuk kasih orang pakai kantong tebal. Tidak ada itu, betul. Kalau baca scientific finding, semua menyatakan bahwa kita harus healthy lifestyle untuk mempunyai hidup yang berpanjang hidup. Jadi WHO mempunyai healthy lifestyle. Dan kita ikut itu bukan karena ikut WHO, karena kita ikut Nyonya White punya tulisan. Jadi kita bilang, waduh puji Tuhan. Nah, tadinya kita pikir kita ini karena krisis ekonomi, cuma barangkali WHO hanya mempunyai kapasitas untuk mengundang 300 orang di WHO Executive Committee Room. Jadi kita bilang hanya first 300 orang. Terus mereka lihat, wah kita belum ada. Sekarang yang register untuk WHO ini ada 800 orang. Oh iya, so nak tahu tuh mau taruh tempat di mana. Jadi, tapi kita bisa lihat di sini, dalam pikiran karena krisis ekonomi mungkin ada 150 atau 200 nanti akan datang ke. Tapi dari seluruh dunia, dari Afrika semua itu datang, semua mau datang. So mereka mau mempertunjukkan bahwa Advent mempunyai perkabaran ini jauh sebelumnya. Dan Advent mau mempromosikan. Dan akhirnya kita akan membuat satu resume bagaimana kita sebagai church bisa respons to WHO goal. Dan inilah WHO goal. Jadi kita sangat berterima kasih karena kita dipanggil oleh Nyonya White. Nah sekarang mengenai belief, ya, percaya. Kita harus percaya kepada Tuhan. Kalau kita ini adalah dasar daripada spirituality. Nah, orang tanya, kenapa? Pertama kali orang pikir, orang bikin kira-kira 700 penyelidikan mengenai dampak daripada percaya kepada Tuhan. Orang pikir, oh pasti kalau orang percaya dia orang akan jadi neurosis. Jadi otaknya nyala betul. Tapi ternyata dari 500 penyelidikan mereka dapatkan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan itu mempunyai hidup yang lebih sehat, mempunyai rumah tangga yang lebih sehat, mempunyai akur dalam masyarakat yang lebih sehat, dan semuanya lebih sehat. Nah jadi itu Duke University mengatakan apanya percaya yang bagaimana. Nah inilah yang mereka dapatkan. Pertama sekali harus
regularly attending church with strong religious system. Jadi bukan dikatakan, kan ada gereja yang katakan, oh itu kuntua bilang ini, oh itu pendeta bilang ini, oh ini. Jangan ikut apa yang dibilang pendeta atau apa yang dibilang oleh kuntua atau apa yang dibilang oleh tua-tua. Tapi what does the Bible says? So yang mempunyai strong religious system, what does God says? Itu yang harus kita ikuti. Baru kita bisa mempunyai strong belief. Dan kemudian bukan saja itu, kita harus mempunyai private daily devotion. Jangan kita makan hanya hari Sabat, makan rohani. Kita mesti makan tiap hari. Belajar sekolah Sabat, makanya kita ada sekolah Sabat. Belajar sekolah Sabat tiap hari. Jadi kita dengar firman Tuhan. Sebab Tuhan mau mempunyai relationship sama kita. Ya, Tuhan mau bikin kita sebagai temannya. Jadi kita baca firman Tuhan karena Tuhan berbicara melalui firman Tuhan dan kita berbicara kepada Tuhan. Ya, kita berbicara, ya, jadi kita berbicara for dan berbicara berdoa yang bagaimana? Ini berdoa adalah yang terbaik adalah colloquial prayer. Penyelidikan di Ohio, dia dengan memakai factor analysis mereka mendapatkan 4 kinds of prayer. Satu prayer adalah apa yang dikatakan petition prayer. Jadi hanya minta, Tuhan tolonglah bikin supaya kita jadi kaya, Tuhan tolonglah bikin supaya kita jadi pintar. Itu semua minta-minta saja semua. Ya, petition prayer. Dan kemudian kedua adalah apa yang dikatakan ritual prayer. Jadi dia berpray itu supaya tadi memorize, dia hafal, ya. Atau kita terlalu rutin. Kadang-kadang terus berdoa, Tuhan terima kasih untuk makanan. Setelah anu makan suruh lupa, berdoa lagi ulang. Dari dia Pak, cuma terlalu ritual. Jadi tidak berbicara kepada Tuhan, terlalu ritual. Itu is not good. Dan kemudian ketiga adalah meditative prayer. Dia merasakan seperti kehadiran Tuhan. Ya. Dan yang keempat adalah colloquial prayer, di mana kita bicara kepada Tuhan seperti teman, berbicara kepada Tuhan. Kita memberitahukan kepada Tuhan kesusahan kita memuji kepada Tuhan dengan segala sesuatu. Jadi kita berbicara seperti colloquial prayer. Dan dari 4 macam prayer ini, yang terbaik adalah colloquial prayer. When we talk to God like we talk to a friend, ya, kita bicara kepada Tuhan seperti kita seorang teman. Yang paling jelek dampaknya adalah ritual prayer. Berdoa begitu, hafal aja, cepat aja. Tapi nggak ada arti, nggak ada ritual. Itu membuat justru kesehatan lebih jelek dan depres, malah banyak orang bisa bunuh diri karena ritual prayer. Oke, jadi kita perlu ini dan kemudian dikatakan ini saja kalau kita mempunyai sistem di mana kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita datang ke gereja dengan strong religious system. Itulah satu-satunya yang dapat menghalangi kita untuk mendapat persoalan dengan stress of life. Ini yang bisa bikin kita cope with the stress of life dan bisa memberikan kepada kita damai dalam pikiran. Ya, nah saya pikir lihat apa yang ditulis dalam Newsweek, World Report, News and World Report. Somewhere between 75 to 90% of all doctors' visits stems from stress. Terlalu banyak stress. Stres bukan secara badani, stres secara fisik, stres secara mental, stres juga secara sosial dan sebagainya. Anda tahu, ada satu teman saya, dia pergi ke dokter, susah sekali buang air. Dan dokter bilang, mari kita periksa anak fisis. Periksa, ya nggak ada apa, nggak ada apa-apa. Terus nggak pasti ada stres. Pertama kali ini mau bilang, saat itu dia bilang, kalau kita kayak benci sekali kita lihat ini Lenor kita itu kejam sekali gitu. Kita tidak suka sekali dengan dia. Terus akhirnya kalau begitu anak keluar. Jadi dia bilang karena medis tidak ada apa-apa. Itu yang apa dikatakan oleh dokter adalah irritable bowel syndrome. Karena dia tidak ada itu hanya dari dia punya syaraf pergi ke ini selalu kuat. Akhirnya dia pindah, kemudian dia datang kembali ke dokter. Check again in your business. Berapa kali ngena? So normal, sudah apa? Jadi kita bisa lihat bahwa banyak, bukan saja itu, ada orang kena floating anxiety, ada orang merasa psikosis dan sebagainya. Itu karena stres. Nah, kalau mamanya kita karena tangan dingin, kenapa merasa dingin semua? Kenapa? Karena dia darah semua harus pergi ke dalam sini supaya kita bisa lari kalau kita stres kan, bisa skop orang, bisa apa seorang. Jadi itu kenapa dingin tanya? Karena stres.
Nah, kalau orang binatang, kalau dalam keadaan stres, dia bisa mengeluarkan apa yang dikatakan odor atau pheromones. Jadi kelompok binatang yang lain bisa cium, oh itu kelompok lagi stres. Tapi kita orang ini kalau stres banyak keringat, taruh deodoran. Orang nggak tahu kita stres. Kita banyak sekali mask, kita banyak sekali tutup kita punya stres. Ya. Dan itu dikatakan bahwa 75-90% pikiran stres itu dalam bikin orang pergi ke dokter. Nah, apa yang dia nyoba tuliskan? Dalam Testimonies Volume 5, page 1 dikatakan sickness of, sama-sama baca. Sickness of the mind prevails everywhere. 9/10 of the diseases from which man suffers have their foundation. 9/10 itu berapa persen? 90% kan? Dr. White sudah tahu 150 tahun yang lalu. Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, kita tidak akan mempunyai peace of mind, kita akan selalu punya stres terus. Kalau kita bermusuh dengan orang, lihat muka orang itu pun kita tidak suka, iya kan? Dan lucunya, kalau kita musuh sama orang, lewat rumah orang itu pun kita nggak mau. Ya, kenapa? Lihat mobil orang itu pun kita nggak mau. Oh, mobil Toyota, sama mobil Toyota selek. Karena kenapa? Karena orang kita benci mobil Toyota. Kenapa? Karena ini mind kita. Our mind subconsciously ingatkan kepada kita, orang yang kita benci itu kepada milik daripada orang itu. Apakah rumahnya, apakah orang tuanya, apakah mobilnya, semua itu mengingatkan kita kembali. Jadi begitu kita lihat mobil Toyota kepunyaan si Mr. A, kita lihat sudah kita tidak suka. Jadi biarpun ini ada shortcut kita untuk pergi tempat kerja, tapi karena lewat rumah daripada si itu, kita baron, baputar, biarpun sudah nggak jalan. Kenapa nggak pesong itu? Kan sudah nggak rasional. Ya, itulah. Jadi buang bensin, buang waktu semua. Kenapa? Karena kita benci terhadap orang. Stres. Sedangkan Tuhan katakan, kalau kita bicara, apa Tuhan katakan di sini? Harus kita mengampuni orang berapa kali? 7 kali? Berapa? 70 kali, 7 berapa itu? 490 kali. Jadi apa artinya? 1 kali, 2 kali, 3 kali. Itu artinya, masa kita hitung itu sampai 490 kali? Itu akan mengampuni orang. Berarti unlimited forgiveness. Tuhan saja sudah dipalangkan, apa Tuhan katakan? Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu kesalahannya. Kita baru dicuekin saja, sudah marah. Ya ampun, sombong deh. Kenapa? Kenapa? Ingat, sombong, pride is the greatest sin yang menyebabkan setan jatuh. Jadi saya kalau orang gosip sama saya, dia cuekin lah, dia urusan dia sama Tuhan. Kenapa? Kalau dia marah sama saya, ini urusan dia sama Tuhan. Kalau dia mau benci sama saya, urusan dia sama Tuhan. Yang penting kalau saya, baru dibilang begitu, belum diludahi, belum dikasih mahkota duri, belum dipalangkan, nggak ada artinya itu dibandingkan dengan apa yang Tuhan sudah menderita buat saya. Jadi saya tuh sahabat serius, malah saya kasihan dulu, kasihan kali orang itu. Jadi kita nggak marah, nggak, jadi kita plong aja. Kalau dia nggak ini, kemarin orang yang jahatin sama saya, gosipin sama saya undang mereka makan ke rumah. Baik kita mereka sampai berapa lama sih orang mau marah sama saya? Nggak terus. Jadi kita plong. Ya, karena kenapa? Firman Tuhan mengatakan, Thou shall forgive one another 490 times. Jadi kita bisa lihat bahwa firman Tuhan itu banyak sekali yang kalau kita berbicara setiap kali dengan Tuhan, maka itu akan mengubah kita sehingga kita menjadi orang yang Christ-like. Ya, sehingga kita tidak menjadi orang yang banyak sakit otak, stres ya. Kemudian sekarang rest. Kita perlu istirahat. Nah, istirahat itu apa ini katakan di sini? Pernah dengar yang logo? Slogan? Early to bed, early to rise, makes a man healthy, wealthy, and wise. Nah, kenapa mesti early to bed? Orang dulu waktu itu, ini baru ketahuan 1950 circadian rhythm. Waktu dulu mereka bahwa kita punya badan itu mempunyai natural body clock. Ya. Jadi orang itu selalu pikir, nggak apa-apa lah, begadang tidur dari jam 2 sampai jam 8 nanti tidur total 6 jam. Kita harus tidur sebelum jam 12. Ya. Jadi kita bisa. Nah, sebelum jam 12. Nah, sebelum jam 12 itu biasanya dirilis banyak sekali hormon. Apakah growth hormon
untuk susu, follicle stimulating hormone, luteinizing hormone dan banyaknya. Sebab semuanya itu diproduksi 2 jam sebelum jam 12 malam. Oke? Nah sekarang misalnya growth hormone saja. Ya. Kalau growth hormone ini dia diproduksi, jadi kita bagus tidur jam 10. Jangan tidur sampai jam 1 pagi. Jam 10. Itu sangat penting untuk pertumbuhan. Kalau ada anak kecil, kasih tidur jam 10 malam. Anak itu akan tinggi. Ya nggak tinggi seperti what is it? Michael Jackson, Michael Jackson pas lagi. Michael Jordan. Tapi at least lebih tinggi dari bapaknya atau mamanya. Karena growth hormone. Ya, 2 hours before midnight. Dan kemudian kita bilang, loh kita kan sudah tua, kita kan nggak mau tinggi lagi, paling tinggi ke sini. Nggak mungkin kamu lagi. Tapi di sini katakan bahwa dengan adanya growth hormone, maka akibatnya amino acid transport kepada otak, ya, tryptophan, ya, itu akan pergi ke pineal gland, sehingga kalau kita exercise di bawah sinar matahari yang sudah banyak serotonin. Serotonin itu bagus untuk kita supaya jangan kita elevate mood dan sebagainya. Itu akan dikonversikan menjadi melatonin sehingga kita bisa tidur lebih enak. Jadi penting sekali kita untuk tidur. Dan kalau kita belajar, kita lebih ingat kalau kita tidur sebelum jam 12 malam. Makanya anak-anak kalau sekolah, saya lihat teman-teman saya banyak sekolah yang belajar sampai jam 2 sampai jam 3 pagi. Toh ini angka lebih jelek. Kalau kita belajar dan sudah kita sudah tidur kan pagi, kita bangun, kita exercise, kita punya GPA bisa sampai 4.0, ya, karena kita bisa ingat dengan lebih baik. Dan kemudian bukan saja itu, tapi karena kekurangan growth hormone, maka akibatnya cytotoxic T cells, yaitu sel darah putih itu yang makan sel-sel kanker itu akan juga kurang produksinya. Jadi akibatnya orang itu gampang dia mendapat kanker, merajalela kanker itu. Semua orang memiliki tubuh sel ada kanker. Tapi kalau kita bisa combat kanker itu dengan natural killer cell yang kita kuat, ya misalnya dengan kemarin saya katakan mengenai dengan ketawa, ya itu kita punya natural killer cell yang kuat. Begitu juga dengan tidur yang cukup, begitu juga dengan exercise, yaitu itu natural killer cell kita akan kuat, dia akan makan sel-sel kanker. Makanya penelitian mengatakan bahwa nurses yang on night shift dia kemungkinan untuk dapat cancer 4 kali lebih lipat daripada nurses yang kerja pada siang hari. Ya. Jadi kalau kita kerja, jangan biarpun kerja di warehouse ya, dapat gaji lebih tinggi, doso tahu gaji lebih tinggi dari body mesti sediakan untuk makanan untuk persimpanan itu untuk bayar ICU, master body. Jadi jangan doso tahu itu. Makanya orang tuh nggak mau kerja malam. Jadi kita jangan mau kerja malam, kita kerja pagi. Ya, day shift. So, itu yang terbaik. Itu adalah. Nah, Nyonya White katakan. Apa yang Nyonya White katakan? Mari sama-sama kita baca. Sleep is worth far more before than after midnight. 2 hours of good sleep before 12 o'clock is worth more than 4 hours after 12 o'clock. Saya waktu dapat nih quotation, balompak kegirangan. Karena kita bilang, bukan main. Kita nggak usah, sebenarnya kita tahu ini saja, nggak usah kita tunggu research untuk menyatakan bahwa circadian rhythm itu menyatakan bahwa kita harus tidur jam 9. Mrs. Pratt has told us 150 years ago. Oke? Nah sekarang decide rest. Kita sampai jam berapa itu di sini? Kita sampai finish. Oke, kita mau bersih cepat. Nanti pasti Nah, di samping regular rest, di samping tidur setiap malam, kita harus tidur juga weekly rest. Ya, jadi night comer, kita katakan malam datang, tiba tidak ada orang yang bekerja. Jangan tolong pandai-pandaian, lebih pandai dari topik creator. Ya, karena Tuhan sudah katakan bahwa malam tidur sampai tak sono, ya sampai mengorok, ya supaya itu terkenal. Kemudian weekly rest yaitu remember the Sabbath day to keep it holy. Amen. Nah, Allah, ini Reverend Pendeta Philip S. bukan orang Advent. Dia Deputy District Attorney di Orange County, California, tapi sekarang dia lagi jadi pendeta di South Riding Church in Virginia. Dan dia katakan di Washington Times, dia katakan 5 tahun yang lalu, Sabbath is the antidote to burnout. Cuma kalau nggak ada Sabbath, orang terlalu stres. Jadi Sabbath itu Tuhan sudah bikin supaya kita jangan stres. Nah ini Tuhan punya resep.
Jangan kita melanggar sama Tuhan. Oke? Nah sekarang jadi healthy rest juga. Kalau mau dikerja, ambil waktu. Every 2 hours to go out. Paling bagus keluar di luar, hirup udara. Itu periodic rest, ya. Dan kemudian ambil vakansi. Nah, kita ada teman yang kerja di German Conference, sekarang sudah retired. Dia bilang, I work in German Conference for 5 years. I've never taken my annual vacation. Shame on you. Bukan itu berarti hebat. Sebab bagaimanapun orang perlu ambil vakansi. Be with your family. Ya, jangan hanya sukses dalam pekerjaan, tapi juga sukses dalam kekeluargaan. Dan air, A stands for air, artinya udara bersih. Nah, di mana? Ini orang itu hanya bisa masuk oksigen itu di dalam tubuh mereka sebanyak 2 quarts. Nggak bisa lebih masuk dalam jaringan, di dalam darah, di dalam lungs dan sebagainya. Jadi kalau ini biasanya dalam tempo 4 menit. Kalau 4 menit tak minum, enggak hirup udara, mati orang itu. Ya, nah itulah makanya di dalam American Heart Association dikatakan it's a matter of life and breath. Kita harus hirup udara yang bersih. Dan di mana udara yang bersih? Sebagaimana tadi sudah dikatakan pendeta utara kita itu pergi di mana? Exercise dekat pohon-pohon. Jadi kita perlu exercise dekat pohon-pohon. So pure fresh air itu yang membedakan kita darah circulate secara healthfully. Dan kemudian kita akan menjadi lebih strong and healthy. At the same time, kita akan the degree of composure of serenity excites the appetite, renders the digestion of food more perfect, and induces sound and sweet sleep. Kalau Anda exercise pagi-pagi, malam itu bisa tidur enak. Karena ini exercise. Jadi kita jalan di antara pohon-pohon, di situ green leaves itu mengeluarkan oksigen. Kita keluarkan carbon dioxide. Tuhan sudah membuat supaya kita saling mengisi satu sama lain. Plants tidak bisa hidup, tidak ada manusia tidak bisa hidup tanpa plants. Oke, T stands for temperance. Temperance artinya, ini apa katanya? True temperance teaches us to dispense entirely with everything that is hurtful. Apa yang jelek, alkohol, tobacco, kopi, teh, itu tidak bagus buat badan kita. This is stimulant. Jangan kita makan. And use judiciously that which is helpful. Jadi, yang baik pun harus kita pakai dengan in moderation, ya. Jadi true temperance artinya ada 2, yang jahat jangan masuk ke dalam tubuh kita, yang baik juga harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau minum air itu baik, terlalu banyak air orang mati. Ada satu kali itu dia mengadakan satu ini di untuk minum air. Jadi student itu katakan dia drop minum air. Akhirnya mereka mendapatkan bahwa this lady sudah minum air yang terbanyak. Lalu mereka mau mengasihi sama dia itu dia punya prize. Sampai ke rumah dia lihat itu perempuan sudah mati. Kenapa? It's dilutional hyponatremia. Kita punya sodium begitu rendah karena air begitu banyak sehingga kita tidak bisa berfungsi. Letargi. Ini kita punya otak. Kita ada satu teman yang dia mau keluar pacaran sama istrinya. Lalu dia suruh sama orang jaga anaknya itu baru belajar new start. Jadi anaknya yang babysitter ini suruh anaknya itu minum. Setelah dia pulang dia lihat tuh anak sudah jalan begini. Sholat aja, langsung dibawa ke rumah sakit. Ternyata periksa darah, dan dia sodium sangat rendah, terlalu encer karena terlalu banyak minum air. So dilutional hyponatremia, sehingga dia lethargic ini, belum cells bisa pecah dan sebagainya. So water is good. Too much water is no good. Exercise bagus, too much exercise. Kalau tidur terus, lekas mati juga. karena tidak mempunyai satu apa. Sebab tidak ada waktu untuk exercise sebagainya. Lekas mati. Memang sudah dilakukan saat waktu itu dilakukan ulang tadi. 1 juta orang. Orang yang tidur terlalu sedikit 5 jam saja itu akan lekas mati. Orang yang tidur sampai 12 jam itu pun lekas mati. Jadi be temperate, jadi harus balance. Makanya dikatakan, White katakan, apa yang baik juga jangan terlalu banyak. Vegetarian juga kalau makan sampai 5 bakul, so makan sampai tak heri-heri, usah lagi saya juga akan mati. Jadi ingat itu juga jangan makan terlalu banyak. Oke, sekarang integriti. Kenapa pula integriti kita masukkan ke dalam resep daripada ini? Seingat, kalau kita adalah percaya kepada Tuhan,
kita tidak akan hidup dengan kehidupan yang tidak ada integritas, yang bohong-bohong. Ya, dan kita lihat bahwa definition ada integrity adalah possessing soundness and honesty. Jadi kita harus tanya, apakah saya bisa di-trusted? Banyak sekali suami istri yang tidak kasih tahu kepada istrinya atau suaminya yang dia mempunyai maybe STD atau AIDS dan sebagainya. Bagaimana dengan dokter yang so tahu bahwa ini pasien ada AIDS tapi tidak kasih tahu kepada keluarganya atau tidak kasih tahu untuk kasih donate blood dan sebagainya. It all means integrity. Jadi integritas penting. Can I be trusted? Can my spouse trust me implicitly? Can I trust myself? Bagaimana orang yang katakan, oh I need a cigarette, sedangkan dia tahu bahwa cigarette itu bukan saja merusak badannya, tapi merusak orang yang passive smoker dari cigarette. Gimana integritas orang yang mengatakan, I need another lady, I need another woman? Gimana integritasnya? Ya, jadi ini yang perlu kita tanya. Nah, Nyonya White katakan, it is not safe to permit the least departure from the strictest integrity. Apakah dalam keadaan sosial, apakah dalam keadaan kita punya mental, apakah dalam keadaan kita punya physical, strictest integrity is required. Ya, itu yang Nyonya White katakan. Sebab ingatlah, tanpa integritas, banyak sekali orang merasa susah, kena ada penyakit. Remorse, there are sorrow, there are penyakit, sickness, anxiety. So makanya integritas perlu kita hidupkan. Kemudian sense of optimism. Ya, ini bukan saja ketawa-ketawa aja, tapi kalau kita think positively, itu menyehatkan tubuh kita. Banyak sekali studi-studi yang dilakukan. Tapi saya mempersoalkan satu studi, dan optimism ini berdasarkan faith in God. So kita tahu, all things work together for good to them that love God. Gak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini tanpa Tuhan ketahui. Mungkin untuk bikin kita jadi lebih panjang sabar, mungkin supaya kita jangan jadi sombong. Ada selalu itu untuk kebaikannya. Jadi everything is for our good. Nah, sekarang saya akan kasih satu contoh. Ini lakukan di Dr. Gite. Dia lakukan ini dan dilakukan di Archives of Internal Medicine. Percobaan yang dilakukan di Netherlands. Dan pada waktu itu dia menggunakan 545 orang tua, laki-laki saja. Dia kira-kira 64 sampai 80 tahun yang sama sekali tidak ada kardiovaskular. Jadi tidak ada angina, tidak ada kolesterol yang tinggi dan sebagainya. Jadi sama sekali tidak ada kanker. Pokoknya sehat lah. Ya. Kemudian mereka berikan optimism level, dikasih questionnaire 5 tahun. Dari 1985, 1990, 1995 sampai the year 2000. 4 kali dia kasih. Ya, questionnaire. Jadi setelah 15 study period, lalu pada bagian yang terakhir dari studi ini, mereka divide ini grup dari pria. Apa based on their optimism? Apakah dia optimistik tinggi, tengah, atau rendah? Dan mereka lihat bagaimana dia punya kematian karena kardiovaskular. Ya. Ternyata orang yang sangat optimistik, skornya yang paling tinggi, approximately 50% lower risk of cardiovascular death. Jadi orang yang nggak optimistik lekas mati 50 kali persen lebih tinggi. Nah, kalau kita lihat di sini, ini lagi. Ini percentage of men who were free of cardiovascular death. Ya, sedangkan ini adalah men dengan low optimism. Free of cardiovascular death hanya sedikit. Tapi orang yang high optimism, look at that, hampir 50% antara ini dan ini. Jadi it pays to be optimistic. Kalau orang itu optimistik, kemungkinan untuk mati karena serangan jantung itu. Wah, hebat sekali ya. Makanya Tuhan perlu kita untuk optimistik. N is for nutrition. Oke, kita tahu nutrition. Yang penting kalau saya mau terangkan nutrition secara 2 menit adalah makan rainbow color food. Jadi kalau Anda lihat Anda punya piring, ya, kuning semua, nah sehat bukan? Tapi kalau Anda lihat, ada telur putih, ada brown rice, ya, warna coklat, ada broccoli warna hijau, ada terong warna purple, ada tomat warna merah, ada ini, ini purple color, itu rainbow color, itu lebih banyak clear, lebih bagus. Karena ada antioksidan, dan antioksidan itulah yang memakan radical, free radical. Ya, so give this kind of food. Jadi perhatikan